Kita bisa bersama-sama pada malam ini dan malam ini minggu ini kita merayakan Father's Day, Hari Bapa. Selamat Hari Bapa bagi saudara yang Bapa, mungkin yang Dato, ya. Ya, selamat Hari Bapa, dan Hari Bapa sangat adalah yang penting, ya. Pribadi Bapa adalah, saya boleh katakan, memain peranan yang sangat besar bagi dalam kehidupan kita. Amen. Saya juga jujur banyak memoris yang indah bersama bapak saya, yaitu Pastor Winifred. Saya katakan bahwa bapak saya juga memain peranan besar. Saya hari ini mau melayani karena saya ikut peranan bapak saya. Saya ikut jejak bapak saya. Karena apa? Wow. Amin. Saya berkaitan dengan Hari Bapa, saya mau berikan tema yaitu iman seorang bapa, ya, iman seorang bapa. Ya, kita bukan sekadar merayakan ya Hari Bapa. Kalau saya berikan tips ya, kalau kamu anak-anak yang apa ya mau kasih dedi kita ya, saudara belanja lah, makan barbecue. Ya, pasti bapak-bapak suka daging ya kan, Korean barbecue ke di mana kan. Nah, itu dia yang biasanya ya paling best lah. Saya selalu tanya, Dedi mau apa? Selalunya bawa pergi makanan barbecue ya. Dan saya katakan bukan kita sekedar merayakan, tetapi kita juga hari ini sama-sama lihat, merenungkan peranan iman seorang bapak. Ya, itu sangat besar bagi anak-anak. Bukan saya berkata bahwa iman seorang ibu tidak penting. Saya juga sama-sama penting, tetapi kita sama-sama malam ini melihat bahwa ada sebuah research, ada sebuah survei yang saya temukan ya di ketika saya mempersiapkan firman Tuhan pada malam ini, betapa begitu pentingnya peranan iman, kerohanian seorang bapak bagi anak. Jadi ada 3 orang, saya boleh katakan dokter, profesor yang mereka adakan survei, mereka mau research di negara Swiss, ya, apa peranan kerohanian ibu bapak. Apakah itu penting bagi seorang anak, dan sangat luar biasa ditemukan bahwa ketika kedua ibu bapak ya setia ke gereja, jadi mereka bukan sekadar orang Kristen tetapi mereka setia ke gereja, memberikan pengaruh sekitar 33% kerohanian anak itu. Jadi kalau kedua ibu bapak itu setia datang ke gereja, 33% lah ada chance anak itu juga setia datang ke gereja, ataupun 40% lebih mereka tetap setia sampai mereka tua. Jadi saya katakan kalau kedua ibu bapak kerohaniannya setia ke gereja, 33% ataupun 41% anak mereka datang ke gereja. Hal yang menarik juga, ketika 3 dokter ini survei, ditemukan kalau jika hanya ibu, jadi bapak tidak hadir ya, bapak tidak datang ke gereja, tetapi hanya ibu yang setia datang ke gereja, hanya memainkan peranan 2%. Wow, sangat rendah ya. 2% untuk anak itu menjadi jemaat yang setia datang ke gereja. Bahkan kalau cuma ibu yang datang ke gereja dan bapaknya tak datang ke gereja, 60% kemungkinan, ya sangat tinggi ya, 60% kemungkinan anak itu tak mau datang ke gereja. Saya bukan berkata, oh ibu tak payahlah kamu datang ke gereja. Bukan, ini saya memberikan pengetahuan bagi kita, memberikan kita pendedahan bahwa seorang bapak itu sangat penting. Bagaimana dengan bapak? Oke, kalau bapaknya hadir tapi ibunya tidak hadir ke gereja. Jika bapak yang hadir ya, hanya bapak yang hadir secara tetap dan ibu tidak hadir, 38% ataupun 40% anak itu akan menjadi jemaat yang setia. Wah, berarti kalau kita bandingkan dengan ibu, ya, peranan ibu dengan bapak itu 10 kali lipat. Ya, peranan iman seorang bapak itu 10 kali lipat kepada anak-anak. Kepada anak-anak mereka. Jadi seorang bapak itu bukan sekadar bapak yang cari
duit, cari nafkah, bekerja. Tapi seorang bapak itu adalah seorang teladan. Menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Adalah teladan yang besar. Saya ada lihat di Instagram, di social media ya. Anaknya mungkin masih berumur 4 tahun baru belajar berjalan. Jadi mereka pergi ke shopping, mungkin ke Aeon. Bapaknya sentuh barang, anaknya yang kecil itu pun ikut sentuh barang. Bapaknya tengok macam alat-alat drill ke alat-alat tukul, macam dia pegang pinggangnya, bapaknya macam ni, lihat barang mana ya drill yang mana satu. Anaknya yang masih 4 tahun ikut juga bapaknya, dia pegang pinggangnya. Dia lihat barang, pura-pura lihat barang. Jadi seorang bapak itu memain teladan yang sangat besar. Sangat menyedihkan, saya punya slide hancur ya. Di Amerika ditemukan, mereka coba survei di 2024, orang yang di dalam penjara Juvana, ya 66% anak-anak muda yang di penjara Juvana adalah orang yang tidak punya bapak. Ya, 66% mereka yang remaja yang nakal ya, remaja yang nakal sampai karena mereka masih muda, mereka tidak boleh masuk penjara, akhirnya mereka pergi ke Juvana. Dan 60% dari anak-anak yang masuk Juvana adalah tidak punya bapak. 20% tidak pernah tinggal bersama dengan bapak mereka. Dan 25% mempunyai bapak yang seorang yang pemabuk. Wow, jadi kebanyakan orang-orang yang di penjara adalah seorang fatherless. Tidak punya bapak. Dibesarkan tanpa punya figur ataupun seorang tokoh bapak dalam kehidupan mereka. Dan kemungkinan besar mereka membesar dengan ibu tunggal, mereka tidak punya peranan bapak. Persen mereka untuk menjadi penjenayah, melakukan kriminal itu sangat tinggi. Dan dilaporkan juga bahwa anak-anak yang tidak punya bapak adalah 3 hingga 20 kali lipat lebih kemungkinan untuk dipenjara berbanding kanak-kanak yang dibesarkan yang memiliki ibu bapak. Kita lihat, wow luar biasa ya peranan seorang bapak itu. Dan pada malam ini saya juga mengajak, bukan kita mungkin, kalau gitu tak ada harapan lah. Kalau gitu tak ada harapan lah bagi keluarga saya ya. Mungkin sebagian kita mungkin tidak punya ibu bapa, sebagian kita mungkin masih remaja dan sebagainya. Ini membawa kita punya beban untuk berdoa bagi Bapa. Amen. Kita punya peranan, bukan kita give up mendengar khotbah hari ini tidak ada harapan, tetapi biarlah lewat firman Tuhan hari ini memberikan kita beban bersama-sama untuk berdoa bagi bapak-bapak. Sementara nanti juga Pastor Winifred akan memanggil bapak-bapak maju depan untuk berdoa bagi bapak. Kita yang remaja, bagi kita yang istri, bagi kita yang belum menikah, kita berdoa bagi bapak-bapak. Kenapa? Iman seorang bapak itu mempengaruhi generasi yang berikutnya. Di Amerika sekarang ini adalah, kalau banding negara lain, di Amerika adalah nomor 1 di dunia generasi yang fatherless, yang tidak punya bapak. Sangat sedih ya, di negara yang majority Kristen, khususnya di negeri namanya Texas. Texas itu saya boleh katakan 80%, 50% itu adalah agamanya Kristen. Gereja terbesar di seluruh dunia adalah di Texas. Setiap minggu jemaatnya di gereja yang terbesar, saya lupa nama gerejanya, setiap minggu jemaatnya yang hadir adalah 100,000. Oke, 100,000 jemaat yang hadir setiap minggu. Jadi mereka mungkin ada ibadah 5 kali. Texas adalah boleh katakan negeri yang Kristen majority. Tetapi kalau kita lihat survei, berapa banyak perceraian yang terjadi adalah di negeri Texas. Perceraian terbesar. Ya bukan di California, di Seattle, tapi di Texas. Banyak anak-anak membesar tanpa figur seorang bapak. Dan akhirnya kita bisa lihat terjadilah anak-anak itu larinya pergi ke LGBTQ, anak itu lari pergi ke gangsterisme ya dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada namanya figur seorang bapak dalam kehidupan mereka. Kita akan lihat sama-sama
Lewat melalui survei ini kita lihat apa kata firman Tuhan tentang Bapa, yaitu Efesus 6. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang keempat, tapi fokus kita ayat yang keempat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak-anak ingat bahwa bagaimana kita mau hidup bahagia, bagaimana kita umur panjang, yaitu kita hormati, kita taati orang tua. Dan kita hari ini sama lihat fokus ayat keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya bacakan bahasa Inggris, saya sangat suka terjemahan bahasa Inggris di NSB. Father, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Bapak, jangan provokasi anak kamu, ya. Jangan membuat anak kamu menjadi dendam, membuat anak kamu kepahitan dengan kamu. Tetapi angkat mereka, bangun mereka, nourish dalam terjemahan aslinya adalah nourish, memperkayakan anak kamu dengan disiplin and instruction, ajaran Tuhan of the Lord. Poin yang pertama yang saya ingin bawakan pada malam ini melalui Efesus 6 ayat 4 adalah yang pertama, tidak ada ibu bapak yang sempurna. Katakan pada orang kiri kanan, tak ada ibu bapak yang sempurna. Tak ada yang perfect. Pastor Winifred pun tidak perfect. Ya, saya katakan tidak ada ibu bapak yang sempurna. Hanya satu yang sempurna, bapak yang sempurna. Yaitu apa? Bapak yang di sorga. Dia yang sempurna. Tidak ada ibu bapak yang sempurna. Jadi kita tidak perlu rasa, saya adalah orang tua yang gagal. Ya, saya orang tua yang tidak ada harapan. It's okay, right? It's okay. Tak ada satupun ada ibu bapa yang sempurna. Tetapi kita mau belajar. Katakan amen. Right, kita mau belajar. Kita mau belajar bagaimana kita menjadi bapak yang baik. Bagaimana kita mau belajar menjadi ibu yang baik. Dan hari ini kita sama-sama belajar. Boleh ya, kita belajar lewat Efesus 6 ayat 4. Ya, kita lihat bahwa tidak sempurna. Banyak ibu bapak tidak sempurna. Tapi kita mau belajar lewat siapa? Yaitu Bapak yang sempurna, yaitu lewat Tuhan. Amen. Secara jujur, saya coba cari kalau ada buku-buku tentang bagaimana menjadi bapak yang baik. Secara jujur ya, saya berkatakan sangat sukar. Apalagi jumpa dalam bahasa Malaysia. Dalam BM, buku-buku BM, saya coba cari, tak ada, susah mau temukan bagaimana menjadi bapak yang baik, bagaimana parenting sebagai seorang bapak. Kebanyakan saya jumpa adalah dalam bahasa Inggris. Tapi saya percaya bahwa kalau kita buka hati kita, mau belajar dengan bapak yang sempurna di surga, dia pasti dapat memberikan hikmat dan bijaksana dalam kehidupan kita. Amen. Saya mau katakan, ini supaya memberikan dorongan bagi bapak-bapak di tempat ini. Bukan saya buka rahasia ya, buka rahasia tentang bapak saya. Sebenarnya awal-awal mereka melayani ketika mereka awal-awal mulai pelayanan 1997 ya 96 ya, mereka melayani di Johor Bahru. Saat itu saya boleh katakan sedang membuka pelayanan baru lah, gitu ya. Struggle, saudara, ya kan? Saya masa kecil saya lihat ya bagaimana ibu bapak saya struggle. Sudah tentu baru memulai pelayanan pasti masalah dalam keuangan, ya, masalah keuangan. Baru mulai pelayanan sudah tentu dalam masalah kesibukan, ya karena
masih jiwa-jiwa baru, mereka perlu dimuridkan, harus besuk jemaat Tuhan. Dan saat itu jemaat-jemaat Tuhan hidup sederhana. Ya. Yang punya motor hanya berapa orang, yang punya kereta hanya berapa orang. Kadang-kadang saya ingat sekali orang tua saya tengah-tengah malam mereka bangun. Ya, sister, ya ataupun pastor, saya hamil, ketuban saya sudah keluar. Ya, saya perlu pergi ke hospital. Saya ingat sekali bapak saya subuh mereka bangun, mereka antar jemaat pergi hospital. Karena apa? Saat itu jemaat Tuhan sederhana. Mereka semuanya baru pindah ke Johor Bahru, baru mulai pekerjaan. Dan sudah tentu ibu bapak saya tidak punya masa. Sudah punya masalah keuangan, tidak perlu punya masa dengan kami. Dan biasanya yang menjaga kami itu adalah aunty kami. Dan saya bisa lihat bahwa karena pergumulan pelayanan, bapak saya melakukan suatu perkara yang saya tidak pernah lupa. Ya, rotan itu seminggu itu boleh hitung jari lah, banyak kali ya, rotan. Ya, karena saya nakal. Kenapa saya nakal? Karena cari perhatian. Ya, cari perhatian karena mami daddy selalu busy pelayanan. Kalau gitu saya buat kenakalan. Saya buat nakal supaya mereka berikan perhatian kepada saya. Dan saya buat nakal dan sebagainya. Tapi saya sangat sadar ada terjadi perubahan ketika saya umur 15 tahun. Ya, saya umur 15 6 tahun ataupun saya umur 14 tahun ketika saya mulai masuk sekolah menengah. Ibu bapak saya berbeza. Saya yakin percaya ada kesadaran, saya tidak tahu lah, mungkin mereka boleh bersaksi ya. Cara mereka mendidik kami itu berbeza. Cara mereka mendidik kami sudah lagi memberikan nasihat. Dan saya ingat sekali bahwa setiap hari Sabtu, ya kami busy sekolah, kami busy tuition, mami daddy busy pelayanan. Tapi setiap hari Sabtu pagi, itu adalah momen yang boleh saya katakan favorite saya. Bukan karena pergi kopitiam, saya sebetulnya tak suka kopitiam. Ya, sampai hari ini saya tidak suka kopitiam. Bukan saya sombong, tapi sangat bising. Ya, betul-betul anti teriak, ya uncle panggil air dan sebagainya. Saya sangat bising. Tapi saya tetap mau pergi ke kopitiam karena apa? Itu adalah momen di mana orang tua saya hadir. Mereka hadir sepenuhnya. Kami duduk di meja, tak ada orang main handphone, tak ada orang tengok handphone sendiri, gadget sendiri, tapi kami berbicara, komunikasi antara satu sama lain. Saya ingat sekali mami daddy saya gunakan hari Sabtu pagi itu, breakfast bersama-sama di kopitiam. Sangat bising, saya tidak suka ya. Tetapi mereka berbicara tentang kerohanian, tentang iman, tentang hidup mereka, tentang apa cita-cita kita. Mereka cari tahu apa yang kamu suka dan sebagainya. Dan di situ hati kami mulai terbuka kepada orang-orang tua. Sebelum ini saya tidak mau jadi pastor, ya kan? Wah, pastor busy kan, tak ada family, tak ada masa untuk family. Tapi saya mulai terbuka. Ada something different dengan bapak, dengan ibu kami. Karena adalah hari Sabtu itu adalah momen-momen yang saya boleh katakan sangat peranan besar. Mungkin saudara kata, kan hanya breakfast. Apa pengaruhnya? Tetapi bagi saya, hari Sabtu pagi, di kopitiam, duduk di meja, kami order cakoy tiao, kami order makanan apa. Kami gunakan hanya 30 menit. 30 menit, tidak 1 jam, 30 menit kami berbicara, kami komunikasi. Sangat sayang bahwa banyak ibu bapak, tubuh mereka hadir, fisik mereka hadir. Tapi mereka busy dengan perkara diri sendiri. Ya mungkin main handphone dan sebagainya. Saya katakan it's okay, kita punya kesibukan sendiri. Kita penat bekerja, kita penat cari duit dan sebagainya. Pulang rumah kita mau hanya relax. Tapi bolehkah kita sebagai ibu bapak dalam seminggu sekali kita memberikan luang masa di mana kita hadir sepenuhnya. Bukan secara tubuh, tetapi pikiran kita, hati kita kepada anak-anak kita. Ya tidak perlu berbicara secara dalam lah. Kamu tahu tak cerita tentang Daud? Sudah tentu anak kamu akan perasan
ini ibu bapak sini sedang coba khotbah. Bukan kita khotbah dengan anak kita, tapi kita berbicara mereka seperti manusia. Berbicara mereka seperti seorang kawan. Berbicara kepada mereka seperti bagaimana kamu bercakap dengan kawan-kawan kamu. Seringkali kita mungkin terlalu pandang rendah dengan anak-anak kita. Tapi kita, at least kita communicate, kita buka hati kita. Maybe start dengan kita berbicara dengan struggle hidup kita. Nak, minta maaf ya, Mami Dedi tak ada masa. Karena sibuk bekerja dan sebagainya. Mereka akan mengerti kenapa kamu busy bekerja. Karena ingin persiapkan masa depan, pendidikan bagi kita. Jadi tidak perlu lama, at least seminggu maybe 30 menit. Seminggu 30 menit. Saya ingat ada juga yang seorang yang saya kenal, dia kawan saya yang punya anak perempuan. Jadi dia katakan selama masih mereka dekat dengan saya, karena biasanya anak itu ada masuk tahap remaja ya. Tahap remaja tuh biasanya mereka jangan busy pasal hidup saya mau lakukan pasal my life, tentang hidup saya. Kamu parent tapi busy. Tapi sebelum mereka masuk remaja, saya ingat sekali kawan saya ini, dia bawa anak perempuan dia untuk dating. Wow, ya. Jadi bapak ini bawa anak dia untuk dating. Ya, jadi mereka pergi ke restoran, mereka pakai kemas, pakai dress ya. Bapaknya beli bunga bagi anaknya dan mereka pergi ke makan malam bersama-sama, dating antara bapak dengan anak. Saya yakin percaya itu memberikan dampak besar bagi mereka. Kenapa? Ketika mereka remaja, ketika mereka mulai mencari pasangan, mereka akan lihat peranan bapak. Kalau mereka jumpa ada lelaki yang tidak benar, mereka ingat, bapak saya tak macam ini. Bapak saya tidak layan saya macam ini. Bapak saya tidak memperlakukan seperti ini. Dan mereka secara otomatis mencari pasangan yang lebih baik. Kenapa? Ada bapak yang memberikan teladan bagi mereka. Kalau ibu bapak yang tidak memberikan peranan, ya tidak ada peranan dalam kehidupan mereka, biarkan saja, hati mereka kosong. Hati mereka kosong, tidak ada yang mengisinya. Tidak ada seharusnya ibu bapak yang mengisi hati mereka, tetapi hati mereka kosong dan mereka mencari ke tempat lain. Mereka akan jumpa boyfriend, mereka akan jumpa girlfriend yang tidak takut akan Tuhan, mereka yang mungkin tidak benar, tapi mereka masih setia saja dengan boyfriend dia. Walaupun boyfriend dia sudah pukul dia, sudah memperlakukan dia, tapi dia setia dengan boyfriend dia. Kita pertanyakan kenapa? Karena hatinya kosong. Dan laki ini yang boleh isikan hatinya. Perempuan ini yang dapat memenuhi hatinya dan sebagainya. Jadi ibu bapak yang hadir sepenuhnya, being present. Ya, being present. Firman Tuhan katakan bahwa bapak hadir. Ya, tugas seorang bapak adalah memberikan pengajaran, memberikan nasihat. Bukan sosial media, bukan Instagram, bukan nenek, bukan datuk, tapi bapak, ibu bapak yang memberikan ajaran dan disiplin kepada mereka. Dan yang poin yang terakhir, perkataan dan tangan ibu bapak memberi kesan yang dalam bagi seorang anak. Kalau anak itu membesar dengan perkataan yang negatif, dengan sentuhan yang negatif, dengan tangan yang negatif, yaitu selalu dipukul, selalu di rotan, ya, selalu perkataan yang keluar, kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu macam ini? Ya, kenapa? Sudah tentu karakter anak itu dibesarkan dengan negatif. Anak itu dibesar dengan negatif, anak itu dibesarkan, ya hidup saya tidak berharga. Kenapa? Tidak ada orang yang memberitahu bahwa ya maybe kamu lakukan kesalahan. Tapi belajar, ibu bapak kami masih ada di tempat ini. Perkataan dan tangan itu sangat memberikan kesan. Sekali lagi, Pastor Winifred bukan sempurna, bapak saya tidak sempurna. Ada kejadian-kejadian di mana mereka lakukan membuat amarah. Ya, tadi firman Tuhan kita bacakan tadi bahwa seorang bapak sangat penting jangan bangkitkan amarah kepahitan. Ya maybe mungkin ibu bapak saya terlalu emosi, ya terlalu
Saya mau katakan bahwa kalau kamu mau didik anak kita mau ajar anak, jangan saat emosi. Kenapa? Saat kita teriak, saat kita rotan, anak itu tidak tahu apa. Mereka tidak tahu apa kesalahan mereka. Yang mereka tahu hanya tahu di rotan, yang mereka tahu hanya dihukum. Tapi kalau kita mau didik adalah saat emosi kita tidak beremosi, kita berbicara dengan baik kepada anak kita. Nah saat itu, karena sudah terlambat datang ke gereja, ya sudah lambat mau pergi gereja ini, tapi saya belum pakai baju. Saya masih belum pakai baju, saya masih pakai tuala, saya sibuk main PS2, main games, dan bapak saya begitu marah dan dia hukum saya dan saya tidak pernah lupa hukuman itu adalah saya diusir luar rumah. Jadi sangat hati-hati kita dengan perkataan kita, dengan tangan kita, karena apa yang kita lakukan mereka tidak akan pernah lupa. Hari ini saya sudah maafkan bapak saya, sudah tentu ya, saya sudah maafkan bapak saya. Saya tidak, bukan sudah lupa, tapi saya maafkan ya, saya maafkan. Itu jadi pelajaran bagi saya, next kalau saya jadi bapak, jangan saya perlakukan itu dengan anak-anak saya. Ya, saya berikan nasihat dan sebagainya. Ya, saya maafkan bapak saya maafkan. Dan hari ini kami berdua melayani bersama-sama. Ya, susah kalau mau melayani dengan bapak pastor ya. Karena apa? Punya pendapat yang berbeda. Coba kamu bekerja dengan company bapak kamu. Ya, kamu mau berikan input, sudah. Ya, kami lakukan dari dulu sampai sekarang pun kami lakukan ini. Jangan berubah-berubah. Ya, seringkali sukar. Tapi kami masih sampai hari ini dapat melayani bersama-sama. Kami dapat memperkembangkan pelayanan Tuhan lebih besar. Karena apa? Kami saling mengampuni, kami saling mengasihi, kami saling bekerja sama. Amen. Dan saya katakan bahwa hati-hati dengan tangan kita, hati-hati dengan perkataan kita. Karena itu memberikan kesan yang dalam. Berikan didikan kepada anak kita. Bagaimana kita memberikan didikan? Seringkali kan biasanya anak menangis. Kalau mereka minta mainan, mereka tidak ada mainan kan. Biasanya mereka menangis macam mana. Saya ingat sekali ada orang bilang biasanya anak-anak menangis tuh minta mereka duduk di lantai shopping center. Mami, Daddy, saya mau itu, saya mau itu. Seringkali kita marah kan, kita merasa malu di depan publik anak kita berbuat seperti itu. Kadang-kadang orang tua cepat-cepat angkat tangan anaknya langsung rotan ke apa kan, pukul anak itu, seret anak itu. Tapi ada bagusnya momen kita gunakan waktu itu, kita memberikan ajaran. Bagaimana? Kasih tahu anak itu, tidak semua yang kamu mau dalam hidup ini kamu dapatkan. Ya, kita boleh gunakan momen-momen di mana yang negatif sebuah pelajaran. Tidak semua apa yang kamu inginkan dalam hidup ini kamu dapatkan. Mungkin kalau mereka yang lebih dewasa, mereka sudah besar sedikit, boleh paham, mengerti bahasa kita, saudara mulai sharing. Ingat tak, dulu bapak suka dengan perempuan ini, dia cantik, dia baik. Tapi bapak tak jadi dengan perempuan ini, bapak kawin dengan ibu kamu. Kenapa? Karena orang yang kenal perempuan ini kasih tahu dengan bapak saya, kasih tahu dengan saya. Perempuan ini tak betul. Perempuan ini walaupun baik dengan bapak tapi jahat dengan orang lain. Kita boleh gunakan momen-momen yang negatif itu memberikan didikan dan sebagainya. Jadi setiap momen dalam kehidupan kita adalah kesempatan untuk kita bersaksi bagi anak kita. Tidak perlu tunggu mukjizat besar, tidak perlu tunggu momen-momen yang spesial dalam kehidupan. Tidak perlu tunggu cuti, sehari-hari kita adalah bisa menjadi kesaksian bagi anak-anak kita. Amen. Saya akhiri dengan ayat ini, Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini firman Tuhan bagi bangsa Israel. Ini adalah momen-momen di mana mereka akan masuk ke tanah perjanjian mereka. Mereka akan masuk di mana tanah di mana Tuhan akan berikan kepada mereka. Jadi sebelum ini mereka diperbudakan, mereka di Mesir, tetapi sekarang ini mereka menerima janji Tuhan, mereka menerima berkat Tuhan. Ada peringatan Tuhan bagi ibu bapak, bagi bangsa Israel. Haruslah engkau mengajarnya, yaitu kepada anak-anak, berulang-ulang kepada anak-anakmu,
Dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat penting kita mengajar anak kita berulang-ulang. Berulang-ulang. Mengajar itu bukan saat kita rotan. Rotan itu bukan ajaran. Itu hukuman. Mereka tidak tahu apa yang betul. Kenapa? Yang mereka tahu, sakitlah buntut saya, ya kan? Sakitlah tangan saya. Mereka tidak tahu, tapi ajarkan itu apa? Sehari-hari. Saat kita tidak beremosi, saat kita lagi cool down, saat kita lagi makan, saat kita lagi drive, ajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, rileks, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Sebelum tidur, saat bangun pagi, tidak perlu kaku saudara. Tidak perlu kaku, tidak perlu. Hari kita buka firman Tuhan ya hari ini. Ayat ini, sama-sama, ayo baca. Dan sebagainya, tidak perlu kaku. Relax saja, jangan tegang. Ya. Jangan tegang. Mulai dengan perkara-perkara yang kecil sajalah. Ya. Perkara-perkara kecil, hormati orang tuamu bagaimana. Kamu jangan lakukan ibu kamu seperti itu. Respect ibu kamu, ya dan sebagainya. Kita daripada perkara-perkara yang kecil. Dan saya akhiri dengan quotes ini, saya boleh minta pemain musik untuk maju ke depan. Yaitu jika kita tidak secara sengaja memilih untuk dimuridkan oleh Yesus. Ataupun memuridkan anak-anak kita tentang Yesus, tentang kebenaran firman Tuhan. Maka secara tidak sadar kita akan dimuridkan oleh dunia. Jadi kalau kita tidak secara sengaja, dalam bahasa Inggris intentionally, ya artinya secara kita plan, kita lakukan itu, kita tidak tunggu secara sengaja untuk memuridkan anak-anak kita. Sebab itu sangat penting seorang ibu bapak kita juga spend time belajar firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak punya masa untuk belajar firman Tuhan, kita dengar khotbah, kita sharing khotbah apa yang kita dengar di gereja kepada anak-anak kita. Maybe habis ibadah, biasanya kita cari makan ya kan. Mungkin makan di luar. Mungkin saudara tanya, apa yang kita belajar pada hari ini lewat ibadah pada hari ini? Kita jangan minta anak kita, apa yang kamu belajar? Mulai daripada kita. Kita jadi teladan, kita share. Hari ini Bapak belajar tentang ini. Hari ini Ibu belajar tentang ini. Bagaimana dengan kamu? Jadi peranan kita sebagai Ibu Bapak itu adalah luar biasa saudara. Berbeza dengan zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu mereka sangat susah tahu perkara-perkara yang jahat. Perkara-perkara yang negatif itu sangat susah. Tetapi sekarang ini ada teknologi, ada handphone, ada jiran kita. Kita tidak tahu apa yang jiran kita lakukan dengan anak kita, apa yang mereka ajarkan kepada anak kita. Tapi mari kita hari ini, kita bukan give up, tetapi kita punya beban, kita bangun kembali, kita minta tolong pada Tuhan. Kita minta Tuhan hikmat, minta Tuhan bijaksana. Kenapa? Dia adalah Bapa yang sempurna. Tahu apa yang tepat yang perlu dilakukan di dalam keluarga kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.